yang setiap bulan ke Banjir. Saya tahu banget sih. Tahu banget, sering saya dulu kesini. Pas banjir saya, kayak buaya saya dulu. Yang banjir pasti ada di tarik situ. Ya, makanya saya disimpan di kepengurusan MBC itu bagian kebencanaan. Cocok wajah bencana nih. Kalau Kang Anam ya, dia mas sekjen. Makanya ya wajahnya kayak kertas. Seperti kertas. Hadirin wal hadirin rahiman. Selamat datang Pak Kades. Lanjut Pak Kades, ini lanjut nih. Siap. Hadirin wal hadirin rahimakumullah. Itu udah takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Maka terimalah. Itu adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala yang patut disyukuri oleh siapa? Yugo Catur Rahayu ya. Yugo Catur Rahayu sama Mas Bayu Mardani Putra. Itu harus disyukuri karena itu anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Ingat, pernikahan itu adalah sunnahnya baginda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Maka yang namanya sunnah jelas itu adalah ibadah. Tanamkan dari sejak sekarang. Kita diikat dalam pernikahan, kita dalam keadaan beribadah pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kalau dalam ibadah jangan ada marah. Betul? Betul. Kalau marah-marah, ingat kita lagi ibadah. Betul? Ada yang sholat marah-marah, ada nggak? Nggak ada. Kalau marah-marah sholatnya batal sholatnya. Hadirin wal hadirin rahimakumullah. Betul nggak? Ingat kita lagi ibadah. Hadirin wal hadirin rahimakumullah. An khalaqalakum min anfusikum azwaja. Dalam tubuh kita pun itu berjodoh. Pernahkah kita merenungi tubuh kita? Pernahkah kita tafakur pada tubuh kita? Ternyata tubuh kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu berjodoh. Ada jodohnya. Coba kita lihat yang di atas ini. Apa ini namanya nih? Apa ini? Jidat, betul. Atau kata orang Sunda ini namanya tarang. Ayak dari nong. Itu diambil kata nong itu dari nong dan nong. Di sini ada juga nih. Ada apa ini? Ini namanya apa nih? Pipi, betul. Karena ada dua, yang sini pi dan sini juga pi, betul nggak? Disatukan jadi apa? Pipi. Turun lagi ke bawah. Di sini apa ini? Ini dada. Ini dadaku. Betul nggak? Ini dada. Diambil dari dua kata ini. Ini da dan juga da disatukan jadi dada. Betul. Kalau perempuan beda lagi. Iya, kalau kata bapak-bapak itu namanya susu. Betul nggak? Diambil dari kata su dan su. Makanya kalau sebelah itu su itu bukan susu. Kalau kata anak-anak beda lagi, bukan susu, nenen. Diambil dari kata nen dan nen. Kang Tarul ini rekam nih. Nanti pasti ada di status nih, nenen. Hadirin wal hadirin rahimakumullah. Subhanallah. Ini ada juga nih, kalau kata Sunda ini ping-ping. Baca siman nih. Baca simin ya. Ini ping-ping, diambil dari kata ping dan ping. Jadi ping-ping. Betul. Itu berjodoh. Supaya apa? Supaya hidup kita tentram. Ada pemerintah, ada rakyat, itu jodohnya. Walaupun tinggi apapun, setinggi apapun pangkatnya jadi kepala pemerintahan, misalkan jadi presiden Pak Jasimin, amin. Atau jadi menteri. Mau nggak Pak Jasimin jadi menteri? Kita doakan Pak Jasimin jadi menteri, mudah-mudahan jadi menteri peranan wanita. Dengan syarat wing menjadi presiden. Hadirin wal hadirin rahimakumullah. Mudah-mudahan ya. Lanjut. Setinggi apapun jadi pejabat pemerintahan, kalau nggak ada rakyat, mau mimpin apa? Mau merintah apa? Itu berjodoh. Rakyat pun begitu. Kalau rakyat begitu pun banyak rakyat. Kalau nggak ada pemerintah, tidak terarah hidupnya. Betul nggak? Hadirin wal hadirin rahimakumullah. Ya, makanya kalau sudah berjodoh, ada pemerintahan dan ada rakyatnya dan ada masyarakatnya, tentram hidup ini. Hadirin wal hadirin rahimakumullah. Begitu.
Neng yoga juga. Neng yoga kemarin gelisah nggak ketemu sama suaminya. Betul? Gelisah ya? Misalkan WA centang satu nih, gelisah banget. Nggak dibuka kenapa ya? Jangan-jangan puncak orang Sunda angen-angen. Jangan-jangan nih, gelisah luar biasa. Kalau centang dua dan warnanya biru baru tenang. Punya kuota, wah terus ya. Nggak punya kuota nih, gelisahnya luar biasa. Nyari kuota kemana-mana nggak dapet, wah luar biasa. Gelisahnya. Tapi sekarang udah nikah nih, udah akan pernikahan, tenang nggak? Tenang, nggak usah di WA, udah ada di depan mata. Tinggal lep. Tinggal apa? Tinggal lep, sosis. Hadirin wal hadirin rahimakumullah. Betul nggak? Tenang nggak? Tentrem nggak? Subhan, tapi jangan tentrem aja. Itu ada kaitnya secara tentram dalam ibadah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tenang. Makanya kata baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya ma'syarus sabab. Kata baginda Rasul, hei para pemuda. Ada pemuda di sini, pemuda atau peduda ada. Hadirin wal hadirin rahimakumullah. Alhamdulillah, dilalahnya Pak Cesimin, dilalahnya enggak tahu kebetulan enggak apa. Banyak pejabat sekarang jadi single fighter. Betul enggak? Presiden juga. Betul. Betul. Gubernur kita juga. Yuk, Kadesa juga lain yuk. Malah nyandung yuk mah. Hadirin wal hadirin rahimakumullah, luar biasa. Mudah-mudahan jadi doa ya. Tuh, lanjut. Gak apa-apa. Yang penting adil. Betul. Yang penting satu orang pun punya istri satu pun, kalau gak adil jangan. Harus adil. Apa itu adil? Bisa menempatkan sesuatu pada tempatnya, itu adalah adil. Memakai kopiah di kepala itu adil. Pakai sendal di kaki itu nyimpen rok gimana itu rok? Nyimpen rok di lemari ya. Bingung ya. Hadirin wal hadirin rahimakumullah. Pak Jasimin pakai celana. Wah, adil berarti. Kalau Pak Jasimin nggak pakai celana ke kondangan, itu bukan orang adil itu. Namanya orang edan. Betul nggak? Ya, orang adil insya Allah. Alhamdulillah. Lanjut. Supaya hidup kita itu tenang, tentram, sakinah. Itu yang nasional itu tenang, gak gelisah, gak banyak pikiran. Matang begini, ya masalah. Hei, para pemuda yang jomblo, manis tata'amin kubul bait. Barang siapa diri kalian yang sudah mampu ba'aj. Tahu nggak ba'aj? Tahu nggak kangkaro ba'aj? Ba'aj itu adalah tahu nggak? Oh budak letik deh. Orang kuningan mengargir dia, orang kuningan ngargir dia. Lo budak letik dia tuh. Ba'aj yang sudah mampu. Fal yatajawaz, maka nikahlah, kawinlah. Fa innahu aghaddu lil basar, karena nikah itu bisa menundukkan pandangan kita. Itu jelalatan. Muncul kurang Madura mah itu cengos. Itunya panokan itu cengos. Bila mun geus nikah mah itu cengos deui, ditumpul wae dan geus bogaeun di imah. Betul enggak? Misalkan geus kawin yo, masih keneh jelalatan. Kawin deui. Hadirin wallahu. Jadi lebih nunduk banget. Misalkan Pak Jasimi masih matanya jelalatan baik, nikah deui Pak Jasimi. Bahaya eta. Didukung ku aing eta didukung Bang. Hadirin wallahu. Karena untuk menundukkan pandangan kita. Kalau kita kalau belum mampu dalam kata kutip maka berpuasalah, karena puasa itu bisa meredam nafsu kita semua. Nah itu Kang Jaki,
Itu kalau udah mau itu banyak itu. Bisa bisa mentalnya, fisiknya, duitnya. Itu termasuk banget tersebut. Jangan cuma mampu saja. Misalkan mental kita belum kuat, jangan. Kenapa? Dalam pernikahan itu kalau dalam pandangan dari jauh kita seperti memandang gunung. Kita memandang gunung Cermai dari kejauhan. Dilihat dari Masjid Perahu Madura. Ini jelas banget. Indahnya luar biasa. Bentuknya sempurna dan membiru. Di atasnya ada awan. Seperti nikmat kalau kita jelajahi. Ternyata kalau kita jelajahi, kita mendaki gunung tersebut. Tantangannya luar biasa. Ayak maung, ayak bagong, ayak monyet, jurang, tebing yang jalan juga yang terjal, bahkan di puncaknya banyak debu-debu yang menempel pada tubuh kita semua, mengotori tubuh kita semua. Itu di Gunung Cermai itu. Pernah tuh orang Kuningan naik ke Gunung Cermai. Bisa encan eleh ku aing eta. Saya pernah dulu mendaki Gunung Cermai waktu nyantren. Sana naik tuh indah dari kejauhan, ternyata kita jelajahi, tantangannya luar biasa, subhanallah. Itu pernikahan. Sepertinya indah loh nikah loh. Bisa kemana-mana berdua, tidur ada yang menemani, gatel-gatel ada yang garuk-garuk punggung. Misalkan panas ada yang niupin. Kalau kayaknya indah banget. Ternyata dalam pernikahan, luar biasa. Sekarang nih pernikahan masih indah nih. Masih indah sekarang, makanya ada bulan madu, betul? Nggak ada tahun madu, nggak ada bulan madu. Jadi indahnya pernikahan itu, indahnya nih berbulan-bulan aja, cuma hitungan bulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan kemana-mana bareng, ke pasar bareng, ke pasir juga bareng, belanja bareng, sampai pun bareng, ditungguin, katanya wangi, suami Japaroko. Itu indahnya pernikahan. Itu. Tapi kesananya setelah kita tahu harga cabai sekarang yang melonjak sampai harga 180.000, harga minyak 1 liternya sampai 45.000. Nah, itu adalah main ila sayyidil khair. Jadi condongnya kepada sesuatu dan membuahkan kebaikan. Itu namanya cinta. Ini masih diliputi dengan cinta di Pengantin Baru nih. Cintanya masih gede, masih menggebu nih. Makanya yang dibuahkan pada pasangannya itu yang baik-baik. Betul. Kata-kata yang terbaik, yang dikasihkannya juga yang terbaik. Betul. Betul. Kemasan pun yang terbaik. Mas kawin aja, mas kawin, Bu. Mas kawin. Mas kawin kalau dikasih begitu aja, misalkan 1 juta nih dikasih. Jadi enggak jadi, karena didasari dengan cinta, bukan hanya ngasih tapi ditambah dengan kebaikan. Duitnya dihias, ditata sedemikian rupa, dikasih, bahkan dikasih figura, luar biasa, betul. Dikasih bunga, itu didasari dengan cinta, betul nggak? Mencek kurang sudah mah, inung sia, mak sia, bapak sia, giliran pemajikan balik di mana? Di pasar nanya ke budak saya itu dulu pang, apaan pemajikan sia? Hadirin malah hadirin betul. Panggilannya masih yang baik. Saya wajar pengantin baru, karena yang itu kesananya mau jadi eyang. Jadi panggilannya yang. Contoh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah itu kalau manggil istrinya ya Humairah, hai istriku yang kulitnya putih kemerah-merahan. Kumaha cara pembentukan aing hideung. Itu aja. Berbohong pun tak apa-apa untuk menyenangkan pasangan kita. Laisa lahu minal kadab. Tidak termasuk bohong. Hai istriku, yang hidungnya mancung. Kajero. Gak apa-apa. Berbohong pun gak apa-apa untuk menyenangkan pasangan kita. Hai istriku yang cantik. Gak apa-apa untuk menyenangkan pasangan kita semua. Kalau masakan misalkan kurang bumbu sedikit, jangan jujur. Ulah ieu mah istrina masak kurang kuyawe, cenah asaan ku sia. Akan teh kosep marabat siga maraban entong dol eta.
Ulah kitu nyakangnya ulahnya. Kenapa ini orang Sunda sarua kena. Kan orang Jawa bagian puyeng. Ulang dua hari lah ngomongnya ulang Sundanya. Batu makanya dengar dia nih kaji. Lanjut. Berbohong pun untuk menyenangkan pasangan kita semua. Laisa lahu minal qadar rahmatan lil alamin. Betul enggak? Rasul itu sayang bukan hanya pada orang yang sudah beriman, tapi ternyata kepada orang yang belum beriman pun Rasul sayang banget. Pada suatu ketika Rasul dakwah di negeri Taif, beliau bukannya disambut oleh orang-orang Taif dengan baik, bukannya disambut seperti saya datang ke sini, baru datang udah diberi rokok belum? Enggak. Ya alhamdulillah panitia hajatnya ibu sikap banget nih, cepet banget, bijak banget, sergap banget. Baru duduk udah dikasih rokok kan jatuh 2 bungkus. Subhanallah, luar biasa. Padahal di tempat yang lain 4 bungkus biasanya. Selamat datang Pak Kiai. Aduh, jadi malu saya. Ini Kiai asli ini mah. Kiai asli saya mah kiaian. Kalau dia mah mubalik asli dia mah. Kalau saya mah mubalikan. Tapi mudah-mudahan pulangnya bukan dikasih kasihan. Lanjut. Hadirin malah hadirin rahimakumullah. Uing lagu ngobrol aya anjing kan sok bingung naon kudu diobrolkeun dengan arapaleun kabeh. Suka bingung saya mah kalau ngobrol di depannya ada kiai. Apa yang mau kita omongan dia udah tahu semua. Betul enggak? Tapi kan untuk kata guru saya kalau ada kiai yang udah jadi musami jangan bingung. Omongin apa yang inget aja. Dan insya Allah saya akan ngomongin yang inget-inget baik. Yang nggak inget nggak bakal diomongin, nggak bakal. Betul nggak? Lanjut. Ini jam berapa nih? Dengan kelamaan nih, kasihan nih pengantin nih. Ada perjuangan lebih berat tadi malam. Lanjut. Inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Lanjut. Ada orang bingung. Pak Muhyiddin di dalam aja duduknya, jangan di situ. Panitia udah menyediakan khusus jamuan untuk Pak Kiai Muhyiddin dari tadi. Jadi grogi Pak Muhyiddin. Lanjut. Hadirin wal hadirah rahimakum. Itu adalah pernikahan. Allah menciptakan apa? Mencantikkan diri kita itu adalah berjodoh. Apakah nikah itu? Apakah nikah itu? Nikah kalau dalam bahasa Arab ada beberapa huruf, ada nun, ada huruf kaf, dan ada huruf ha. Betul nggak? Ada huruf apa aja? Nun, kaf, ha. Nah, nunnya apa nunnya? Nunnya adalah niatun ibadah. Jadi pernikahan niatkan beribadah pada Allah Subhanahu, niatkan kita mengabdi pada Allah Subhanahu wa ta'ala. 2 kaf. Amin. Kafnya itu adalah kaifiyatun. Jadi caranya nikah itu harus benar. Kaifiyat. Caranya nikah itu harus benar. Dari masa pencarian harus betul-betul benar. Pencarian dulu ada masa pencarian nggak kan? Nyari cewek itu buat pasangan kita yang cocok untuk ibunya, yang cocok untuk ibu untuk dari anak-anak kita. Itu harus benar-benar mencari, harus benar-benar teliti. Kata baginda Rasul, kalau mencari pasangan, laki-laki, kalau nyari pasangan, lihat dulu rupanya, kecantikannya. Karena apa? Itu mempengaruhi untuk membuat turunan kita yang bermutu. Betul? Ya. Dengikeun we lain nama dengikeun, mesti ngarti dengikeun. Jadi rupa itu menunjang untuk membuat turunan kita itu mempunyai turunan yang bermutu. Betul? Karena kajian dijelaskan di sepertinya. Kajian. Karena sperma yang terbaik itu adalah
yang akan menjadi sebuah zigot. Tahu nggak zigot? Zigot adalah sel telur yang dibuah, itu namanya zigot. Ke zaman sekolah baheula eta inget kena aing geura bisa disangka aing ke sekolah tak aing apalagi sekolah mah aing nyalon ade di dia ge ade gitu. Ya, itu adalah sperma yang terbaik, yang paling lincah. Sperma yang paling lincah dihasilkan dari birahi yang besar banget, yang besar, dan birahi maka tumbuh akan terjadi apabila ada tarikan syahwat yang luar biasa dari pasangan kita. Di antaranya untuk menarik syahwat yang kuat adalah pasangan kita yang cantik, yang cantik. Kalau pasangan kita siga kunti, tahu kunti? Kunti itu bahasa Arab. Kun harus kunti itu perempuan. Jadi kunti itu terbukti ternyata perempuan. Betul. Makanya lamun hayang anak alus bermutu, eta pasangan urang kudu gelis, kudu cantik, narah syahwat urang tarik. Lamun syahwat tarik, maka sperma yang keluarnya juga tarik, maka budaknya bakal lincah. Tidak pantas mainan baik anak-anak kuuleun. Tahu kuuleun? Cicingan. Teu bukti teu ngarti cicingan ge beunanya. Anaknya caletre, teu ngarti caletre ge. Tahu enggak caletre? Nah, itu bahasana Jawanya caletrenya. Naon? Cideran. Subli. Bahasa Arabna Cideran. Cilepeung naon? Cilepeung. Cideran. Bae cici, budak teh eueuh gairah. Enggak ada gairah anaknya diem bae. Malah ngiler. Malah keluar. Kalau ngomong, yang keluar dari bukannya ngomong, yang keluar malah kentut. Kentutnya pun nggak bersuara, nggak punya apa itu, nggak punya semangat anaknya, nggak lincah kalau nggak lain. Kenapa? Itu tergantung cara untuk membuat anak kita tersebut. Namun dia nak cicing, baik, dia baik. Misalkan pemajikan orang dandan, pakaiannya wis ora karuan. Kudune nang ngomah sama istrinya kudune seksi malah kalah kayak jemuran. Mere dasar cep jahe, mere kehese, mere kehese, mere kehese, mere kehese. Tadi barek musikan kamu bisa lihat ini apa? Lanjut. Dan medit boro-boro kabatul, boro-boro pada orang lain yang medit mah pada diri sendiri. Wallahul muwaffiq ila waqtihi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu untuk babak yang pertama. Kita lanjutkan kepada babak yang kedua. Sebelum kita lanjutkan kepada babak yang kedua, mari kita lihat dulu iklan berikut ini. Don't go anywhere. Dalam berwalimah itu ada dua dalam pernikahan. Pertama ada, ya Pak, ini walimah apa ini? Walimatul arus. Padahal walimatul arus itu beda lagi. Kalau walimatul nikah, walimah setelah akad pernikahan. Kalau walimatul arus adalah walimah setelah jebol. Jebol apanya? Segelnya. Jadi kalau sudah seminggu, 2 minggu mengadakan misalkan walimah, itu namanya walimatul arus. Kalau baru pernikahan namanya walimatul nikah. Ini koreksi ya, koreksi untuk kedepannya, bukan walimatul arus. Kalau perawan dan bujang yang baru pernikahan itu namanya walimatul nikah. Kalau walimatul arus nikahnya dua, nikah sudah lama, misalkan udah itulah nggak tahu lah. Udah ada perjuangan yang luar biasa. Lebaran, kita syukuran itu namanya walimatul arus. Jadi beda. Hadirin wal hadirin rahimakumullah. Jadi namanya walimatul nikah. Nanti kalau seminggu lagi ngadakan walimah lagi namanya walimatul arus. Kita kalau zaman Nabi Allah lebih besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam biasanya dikomando kalau walimatul arus dengan kapas yang berwarna merah, dilempar ke tempat para sahabat.
yang melaksanakan mau makan-makan dilempar itu kapas yang berwarna merah, itu tandanya mulai walimatul arus. Itu kalau udah jebol. Kalau begini ini kalau baru nikah, misalkan kalau akad nikah ngajakin walimah, ini jebolnya gimana nih? Baru seminggu. Alhamdulillah. Ini benar walimatul arus, berarti benar. Alhamdulillah. Makanya saya lihat di belakang walimatul arus udah berapa hari ini kan? Udah seminggu, ya jelas udah walimatul arus. Berarti betul ini namanya ya. Walimatul apa? Walimatul arus. Jadi rumah-rumah walimah. Ada walimatul hitam. Walimatul bina. Tapi ini biar kata orang bid'ah gak apa-apa. Itu adalah kreativitas para alimin. Lama. Misalkan ke zaman Rasul, misalkan pada zaman Rasul gak ada acara beginian nih. Walimatul arus diadakan di sini, itu kreativitas para